Kita percaya bahwa Yesus Tuhan adalah penebus kita yang hidup. Oleh sebab itu mari kita puji dan sembah Dia. Amin. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. See it, I believe. I believe. I raise a banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. Amen. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Yeah. Oh. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. I believe. Yeah. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I'll raise a banner. I raise a banner. My Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 You lift my burden. I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. Yay! Haleluya. Mari gereja Tuhan, kita sembah Dia. Yesus penebus kita yang hidup. Haleluya. Haleluya. Yeah. Woo. Penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Katakan Dia penebusku. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Come on. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Oh, Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Amin. Yesus penebus kita yang hidup. Haleluya. Kau penebus hidup kami Tuhan. Kau hidup selama-lamanya dalam hidup kami. Besar kasih-Mu buat kami. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Dahsyat dan luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mulia kasih-Mu, Kau
korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku
bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Buat kasih-Mu sehingga kami boleh diselamatkan. Kami bersyukur sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Biarlah hati kami terus tertuju kepada Engkau yang besar dan mulia di dalam hidup kami. Biarlah hati kami terus dipenuhi dengan puji-pujian. Hati kami dipenuhi dengan rasa syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami bersyukur kalau kami boleh menaikkan pujian kami, pengagungan kami bagi Tuhan, Raja di dalam kehidupan kami. Kami juga pada saat yang sama mau dengan penuh sukacita boleh membawa persembahan kami ke dalam rumah-Mu Tuhan. Semua ini adalah kesempatan yang indah bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Sebab Engkau terlebih dahulu memberkati kami anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Kita baru saja menaikkan puji-pujian yang menyatakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, betapa kasih-Nya itu menyelamatkan kita, dan betapa agung dan mulianya Dia, sehingga Dia layak untuk kita tinggikan. Dan bahkan pada hari ini juga kita sama-sama dengan sukacita kita mau bawa persembahan kita ke dalam rumah Tuhan. Dan sebelum itu saya ingin bacakan beberapa ayat sebelum kita sama-sama nanti bawa persembahan kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Satu sukacita besar kalau kita boleh bawa persembahan kita dalam rumah Tuhan. Saat ini Paulus mengingatkan kita semua bagaimana seharusnya sikap hati kita ketika kita bawa persembahan kita ke dalam rumah Tuhan. Biarlah kita boleh dengan rela hati tanpa paksaan. Tidak ada yang boleh dikatakan memberatkan hati kita ketika kita bawa ini. Biarlah semuanya kita bawa dengan sukacita, sebab dikatakan Tuhan menyukai setiap orang yang membawa persembahan dengan penuh sukacita. Memberi digambarkan sebagai orang menabur oleh Paulus. Ketika menabur ada tuaian. Oleh sebab itu firman Tuhan juga berkata di ayat 8-nya, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi kita tahu ternyata kalau kita fokus dengan sukacita membawa persembahan kita ke dalam rumah Tuhan, kepada Tuhan, maka kita juga akan menuai sukacita yang dari Tuhan. Ada berbagai banyak kebajikan yang Tuhan sediakan. Bahkan kita pun dicukupkan oleh Tuhan di dalam segala sesuatu. Kita bersyukur untuk hari ini. Dan saya mendorong kita semua, mari kita sama siapkan hati kita yang terlebih lagi. Karena sikap hati menentukan persembahan kita yang kita bawa kepada Tuhan. Dan biarlah hati kita penuh dengan sukacita tanpa ada paksaan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, di layar saudara Bapak Ibu kekasih akan bisa melihat ada QR code, ada nomor rekening di sana yang dapat saudara lihat. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam rumah Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang dengan penuh sukacita, dan sekali lagi tanpa paksaan. Sebab itu menjadi sesuatu yang harum di hadapan Tuhan. Saya percaya kita telah siap. Mari kita bawa dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Saudara, kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, memperingati kematian Tuhan di kayu salib buat kita. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan menyerahkan jiwanya kepada kita. Disalib, tersiksa, supaya kita yang berdosa ini tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Saya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan saat ini biarlah kita merasakan, menikmati kuasa perjamuan kudus dengan mengambil elemen perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur dimanapun saudara berada untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita dan kita mau sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini nyanyikan satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Sembah Dia saudara. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur bagi Dia. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Tuhan, kami gak layak, tapi kami bersyukur Tuhan karena kasih setiamu. Walaupun kami tidak setia, Tuhan tetap setia. Dan Tuhan mati buat kami, supaya kami yang gak berguna ini Tuhan bisa digunakan untuk kerajaan-Mu dan bisa dilayakkan untuk menghadap tahta-Mu yang suci, menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima elemen perjamuan pada hari ini dengan menyiapkan hati kami. Kiranya Kau kuduskan semua elemen ini menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Saya akan bacakan firman Tuhan buat saudara. Maka pada malam, waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, Ia diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakan dan menjadi peringatan dengan aku. Apakah saudara percaya bahwa yang saudara pegang saat ini bukan roti biasa, tapi tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita ambil cawan anggur di tangan kanan kita. Dan kita akan menerima darah Kristus. Dengan cara yang sama Tuhan Yesus mengambil cawan lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan dengan aku. Apakah saudara percaya yang saudara pegang saat ini bukanlah cawan atau anggur biasa, tapi darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat tanganmu. Terima anugerah Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sudah tidak berpengharapan dan putus asa menerima pengharapan baru dan kekuatan baru dari Tuhan. Terimalah kuasa Tuhan saat ini. Kalau saudara sakit, sentuh dengan tangan saudara di tempat di mana saudara sakit saat ini. Itu mungkin ulu hati saudara, atau jantung saudara, mungkin paru-paru saudara, mungkin telinga pendengaran saudara. Sentuh di tempat di mana saudara perlu kesembuhan. Dan terima kuasa Tuhan saat ini dengan iman. Katakan, bilur Tuhan sudah menyembuhkan saya. Katakan dengan iman, bilur Tuhan sudah menyembuhkan saya. Yang sakit migrain, sering migrain kepalanya, katakan, bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan tutup perjamuan ini dengan berdoa-doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami dengan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. God bless you, church. Hai saudara, senang sekali pada hari ini saya kembali bisa sharing firman Tuhan buat saudara. Melanjutkan khotbah minggu lalu mengenai rest and restored. Kalau minggu lalu kita membahas tentang istirahat yang sempurna di dalam Kristus dan pemulihan yang kita rasakan dalam hadirat Tuhan. Hari ini saya ingin membahas tentang apa yang terjadi di dalam hadirat Tuhan. Apa yang terjadi waktu kita mendapatkan restorasi dan istirahat yang sempurna dalam Tuhan. Kalau saudara suka dengan judul khotbah pada hari ini adalah My Burden is Light, atau bahasa Indonesianya, bebanku ringan. Mungkin saudara saat ini mengalami beban yang berat. Mungkin saudara mengalami masalah yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong saudara. Bahkan saudara katakan bahwa sudah lama sudah berdoa dan sudah lama sudah memohon kepada Tuhan, tapi sampai hari ini saudara tidak menemukan solusi. Ada berita baik buat saudara. Ini bukan janji palsu saudara, bukan semata-mata untuk menyenangkan hati saudara, tapi ada janji firman Tuhan bahwa ternyata firman Tuhan mencatat dengan jelas bahwa semua beban yang kita alami harusnya ringan atau terasa ringan. Maka itu kita akan membahas prinsip-prinsip Alkitab mengenai beban supaya kita tahu bagaimana kita bisa maksimal dalam kehidupan ini dengan mengerti bagaimana seharusnya kita menanggung beban dalam kehidupan ini. Terambil dari ayat favorit saya, my favorite verse of all time. Itu Matius 11 ayat 28. Lucu saudara ceritanya. Jadi di SMP dan SMA ayat ini terpampang dan dengan dipapan di atas di dinding sekolah di mana saya berada. Jadi setiap kali kita mau ujian atau kita kecapean, kita lihat ayat ini. Marilah kepadaku yang letih lesu beban. Aduh, rasanya beban berat setiap hari karena PR kebanyakan dan lain sebagainya. Tapi ini jadi ayat hafalan karena selalu ada di tembok sekolah sehingga saya hafal ayat ini di luar kepala saudara. Dari ayat 28 sampai ke 30. Kita baca bersama saudara ya. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sekali lagi katakan bebanku ringan. 1, 2, 3. Bebanku pun ringan. Yang percaya katakan amin. Di YouTube channel katakan bebanku ringan. Come on everybody say my burden is light. Kita tidak mau kalah dengan beban, saudara, tapi kita mau mengalahkan beban. Amin. 2 Korintus 4 ayat 8, ayat yang sangat menarik. Paulus yang sudah pernah mengalami kapal kandas, dipukulin, dirajam dengan batu dan tidak mati, bahkan dikena ular, saudara, dipatok ular. Dan Paulus katakan hal ini, saudara, 2 Korintus 4 ayat 8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Luar biasanya setelah dia bilang semua ini, di ayat 17 dia berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kok bisa Paulus yang sudah mengalami banyak masalah, banyak beban kehidupan ini saudara, tapi dia katakan bebannya ringan, penderitaannya ringan. Kenapa beban bisa terasa ringan walaupun begitu berat? Luar biasa. Ada 3 prinsip yang saya mau share hari ini. Simple saja saudara. Beban menjadi ringan. Karena apa? Ada 3 hal. Karena kita tidak sendirian. Karena kita bertambah kuat. Dan karena beban itu dari Tuhan. Yang pertama, karena kita tidak sendirian. Matius 11 ayat 28 adalah ilustrasi sapi. Sudah bisa lihat gambarnya di screen saudara ya. Ada gambar sapi di sini. Di mana sapi senior mengajarkan sapi junior. Jadi waktu Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ternyata kelegaan atau rest yang Tuhan berikan itu bukan tidur. Bukan tidur tergeletak nggak ngapa-ngapain. Saudara, Tuhan Yesus tidak menawarkan early retirement. Ya. Tapi Tuhan Yesus menawarkan rest, restoration, di mana setelah saudara istirahat, saudara mendapatkan kepercayaan baru. Saudara mendapatkan beban yang ringan. Nah, maka itu kita lihat, apa sih maksudnya konteks ayat ini? Ayat ini bicara kuk yang kupasang. Ternyata menggambarkan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan bahwa sapi senior, sudah bisa lihat di gambar ini, di screen saudara, ini dipasangin kuk kepada sapi junior, sapi yang lebih kecil.
Dan sapi lebih kecil akan belajar menanggung beban bersama-sama dengan sapi yang senior ini. Sehingga di ayat ini kita tahu kenapa Tuhan bilang bebannya ringan. Karena saudara tidak sendirian. Saudara ada bersama dengan Tuhan. Atau lebih tepatnya Tuhan bersama dengan saudara. Menanggung beban bersama-sama dengan saudara. Walaupun saudara tidak bisa melihat Tuhan, setiap hari Tuhan berdoa buat saudara. Dan Tuhan menanggung beban bersama-sama dengan saudara. Tapi masalah utamanya sebetulnya saudara, yang luar biasa daripada ayat ini adalah, waktu saudara pertama kali kenal Tuhan, atau young Christian ya, orang-orang yang baru, pertama lahir baru, saudara sepertinya bergantung penuh pada Tuhan. Beban apapun saudara bersandar pada Tuhan, benar nggak? Ya ulangan susah, Tuhan tolong. Ya kan, duit lagi susah, Tuhan tolong. Kerjaan lagi susah, Tuhan tolong. Hubungan lagi susah, Tuhan tolong. Semuanya minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan dengan senang hati membantu saudara dalam segala kondisi. Tapi waktu saudara semakin bertumbuh, saudara semakin pintar, saudara semakin berhikmat, saudara punya banyak uang, saudara semakin diberkati, saudara mulai lupa untuk bergantung kepada Tuhan. Karena saudara pikir bahwa saudara sudah bisa mengerjakan segala sesuatu dengan kekuatan saudara sendiri. Contohnya sebagai pengkhotbah. Waktu saya pertama kali berkhotbah, saudara, pertama kali saya diberi kesempatan berkhotbah, wah bisa berminggu-minggu, berhari-hari mencari Tuhan. Karena saya merasa tidak mampu. Sehingga saya perlu hikmat Tuhan secara khusus untuk membantu saya bisa berkhotbah dengan baik. Bayangkan, sudah doa puasa, cari Tuhan berjam-jam, berhari-hari, khotbah tetap aja biasa-biasa. Tidak bisa ekspositori dengan lebih efektif dan lain sebagainya. Ini bicara waktu saya umur 20-21 tahun, saudara. Tapi walaupun demikian, saya terus bergantung pada Tuhan. Tapi seiring saya sudah lulus sekolah Alkitab, saya sudah semakin mengerti, sehingga lebih mudah untuk saya berkhotbah. Sehingga dalam tahun-tahun ketiga, tahun keempat saya berkhotbah, saya mulai kurang mengandalkan Tuhan dan bergantung kepada pemikiran saya sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Secara teknis, mungkin saya bisa berkhotbah dengan baik, tapi kehilangan revelation. Saya merasa mulai beban berat. Saya merasa mulai kenapa saya khotbah oke, tapi kehidupan saya tidak bertumbuh. Saya merasa khotbah mulai beban berat, mulai bergumul dan lain sebagainya. Akhirnya saya kembali kepada basic, saudara. Bahwa ternyata tanpa Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Saya sudah pengalaman berkali-kali, saudara, di mana bertahun-tahun yang lalu, setiap kali saya mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk melayani Tuhan, hasilnya tidak akan maksimal dan beban semakin berat. Tapi saya bersyukur, saudara, terutama sejak di Christ Cathedral saya melayani Tuhan. Setiap kali saya mempersiapkan khotbah, saya katakan pada Tuhan, Tuhan, Riza nggak tahu apa-apa. Riza nggak bisa apa-apa. Sarjana teologi Riza di hadapan Tuhan, nol. Nggak ada artinya. Bicara buat saya Tuhan, supaya saya bisa menyampaikan firman-Mu. Dan kalau saya dapat revelasi dari Tuhan, pewahyuan dari Tuhan, saya langsung catat-catat. Maka saya menyampaikan firman Tuhan selalu dengan confidence. Kenapa? Karena saya tahu itu bukan dari saya, bukan dari pemikiran saya sendiri, tapi dari Tuhan. Sehingga khotbah tidak merasa beban. Kadang-kadang anak-anak telepon tim production, Pastor, hari ini khotbah 2 topik, 2 tanggal, 2 berkat, perjamuan. Saya bilang, saya akan lakukan semuanya. Saya pernah ke gereja membawa semua jas saya, baju saya, udah kalian pilih deh, udah saya akan lakukan semuanya. Kenapa? Karena saya tidak sendirian. Saya tahu Tuhan bersama dengan saya. Saya tahu Tuhan memberikan kekuatan buat saya. Ketika seorang anak bertumbuh, dia akan semakin mengandalkan dirinya sendiri. Ya dulu Zaidan minta dipakai baju aja nggak bisa. Harus minta orang tuanya. Mau ngambil box mainan tinggi nggak bisa. Sekarang dia bisa lakukan semuanya sendiri. Satu kali dia ngambil box mainan terlalu berat, jatuh, kena kakinya, dia nangis. Saya ingatkan dia, Zaidan, you don't have to do it by yourself. You don't have to do it alone. Ingat, Tuhan tidak pernah meminta saudara untuk mengangkat beban sendirian. Dia bersama dengan saudara. Dan dia mengangkat beban bersama dengan saudara. Seperti ilustrasi sapi yang digambar ini, yang tadi saudara lihat. Saudara, di mana Tuhan mengajarkan kita seperti sapi junior, saudara ya. Dipasang kuk, ayo belajarlah kepadaku, kata Tuhan. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Anehnya, kalau kita mengangkat beban bersama Tuhan, kita nggak tambah worried. Kita nggak tambah stres. Tapi kita tambah tenang. Kita mendapatkan ketenangan. Amin, saudara. Tuhan Yesus sendiri mengalami di mana dia kehilangan orang yang sangat penting dalam kehidupannya. Mungkin saudara berpikir, kenapa papinya, Yusuf, tidak pernah disebut-sebut lagi dalam Injil? Banyak teologian berpendapat bahwa papinya Tuhan Yesus, yaitu Yusuf, itu meninggal dalam usia yang cukup muda. Sehingga Tuhan Yesus harus menjadi koko, figur senior di keluarganya, yang mencari makan buat keluarga, mencari nafkah buat keluarga, menjadi tukang kayu, saudara. Ya, sehingga mengurus keluarganya sampai adiknya cukup besar,
sehingga bisa ditinggal, sehingga Tuhan Yesus pelayanan. Bayangkan, Tuhan Yesus pernah kehilangan orang yang dia kasih. Dia kehilangan Yohanes Pembaptis, sepupunya dan teman, rekan kerjanya dalam Tuhan. Kau saudara mungkin kehilangan orang yang saudara kasih. Mungkin karena COVID banyak sekali kita mengalami kehilangan saudara. Ada banyak hamba Tuhan yang dipanggil. Ada banyak keluarga jemaat yang juga dipanggil Tuhan. Saya juga sedih sebagai gembala, saudara, melihat banyak jemaat yang mengalami duka cita. Tapi saya tahu satu hal, saudara tidak sendirian. Kalau ibu ditinggal oleh suami, ibu tidak sendirian. Suami yang ditinggal oleh istrinya, bapak tidak sendirian. Tuhan Yesus bersama dengan saudara. Tuhan Yesus pernah mengalami, dia juga pernah mengalami kehilangan. Dan dia bersama dengan saudara. Tenang bu, tenang pak. Tuhan Yesus akan membantu bapak dan ibu untuk raise your kids, untuk membesarkan anak-anak semakin cinta Tuhan. Saya percaya rencana Tuhan yang luar biasa akan terus terjadi dalam kehidupan saudara. Walaupun saudara merasa ditinggalkan, tapi ingat itu hanya perasaan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan selalu ada bersama dengan saudara. Saudara tidak sendirian. Yang percaya tidak sendirian katakan amin. Yang kedua, beban menjadi ringan karena kita bertambah kuat. Yesaya 40:31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka semua meraja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Raja wali adalah satu-satunya jenis burung yang kalau ada badai dia tambah senang, saudara. Kenapa? Karena justru dalam badai dia membuktikan kekuatannya untuk terbang. Kalau ayam ada badai takut sembunyi di bawah got, saudara, atau di bawah kandang. Kenapa? Karena ayam justru dalam badai kelihatan dia binatang yang lemah. Walaupun waktu nggak ada badai kelihatan koar-koar, saudara. Waktu ada badai dia semakin takut. Tapi Raja Wali semakin kuat di tengah badai. Saya percaya saudara, beban menjadi ringan. Bukan karena bebannya itu semakin ringan, tapi karena kita bertambah kuat. Ilustrasi di gym, saudara, di tempat gym yang saya selalu pergi dan workout with my personal trainer. Saya dikasih foto sebelum dan sesudah. Sekitar tahun 2019 awal waktu saya pertama kali workout, itu beban 20 kilo, beban 15 kilo aja saya bicep curl nggak bisa angkat, saudara. Merasa berat, sudah menyerah di tengah jalan. Lalu dia bandingkan dengan sekarang 25 kilo, 30 kilo saya bisa angkat dengan kekuatan. Terus saya kembali ke beban yang awal 15 kilo, kok kerasa ringan ya? Ternyata bebannya bukan karena beban itu secara weight menjadi ringan, justru karena kita bertambah kuat. Karena kita bertambah kuat sehingga apa yang tadinya kelihatan berat, itu menjadi ringan. Saudara, bahkan Tuhan Yesus pun berkata, Lukas 2 ayat 40, lihat saudara, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Tuhan ada padanya. Tuhan Yesus pun memerlukan waktu untuk bertumbuh dan bertambah kuat. Bayangkan, ini Tuhan Yesus saudara, dia bisa aja pelayanan umur 21, 25, 26. Dia baru pelayanan umur 30. Kenapa? Karena Tuhan perlu waktu untuk bertambah kuat. Banyak orang Kristen baru lahir baru kenal Tuhan, langsung mau jadi pendeta, langsung mau khotbah, langsung jadi pemimpin. Padahal Alkitab dengan jelas berkata, saudara perlu waktu untuk bertumbuh. Maka itu beban orang beda-beda. Ada orang yang baru kenal Tuhan, ya bebannya level A, saudara. Ada orang yang sudah lama berjalan bersama Tuhan, dikasih beban level B, level C, level D, lebih tinggi. Maka itu jangan iri, aduh dia kok beban ringan. Saudara, berat atau ringan itu relatif. Ya, coba saudara itu ngangkat speaker gede, ngangkat apa lagi? Ngangkat beban itu di tempat gym 30 kilo. Berat atau ringan? Tergantung. Kalau saudara minta Arnold Schwarzenegger untuk angkat, ringan buat dia. Ade Rai untuk angkat, ringan buat dia. Tapi kalau saudara minta orang lain untuk angkat yang nggak pernah nge-gym, nggak pernah olahraga, pasti berat, nggak bisa angkat. Maka itu beban kuat atau ringan, berat atau ringan, itu tergantung orangnya. Tapi satu hal yang saya tahu, semakin kita bertumbuh dalam Tuhan, semakin kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Yesaya 40:31, semakin kita menantikan Tuhan. Apa ini? Kita spend waktu dalam hadirat Tuhan. Kita selalu bergaul intim dengan Tuhan. Maka kita akan bertambah kuat. Sehingga beban yang tadinya buat kita berat, seperti Paulus katakan, dianggap ringan. Kok bisa? Karena Paulus sudah bertambah kuat di dalam Kristus. Saya percaya saudara, banyak orang Kristen dimanjakan terus. Tidak pernah ditantang melayani. Tidak pernah ditantang persembahan. Bahkan ada gereja yang menganggap khotbah persembahan itu khotbah yang tabu. Sehingga jangan khotbah persembahan. Nanti dibilangnya gereja UUD. Ujung-ujungnya duit. Padahal saya bilang kepada gereja di Christ Cathedral, harusnya gereja tidak malu dan tidak sungkan mengajarkan tentang persembahan. Bukan karena gereja butuh uang. Tuhan begitu kaya.
Dia pencipta langit dan bumi. Dia tidak perlu uang kita, saudara. Tapi dia mau hati kita yang mempersembahkan yang terbaik buat dia. Beda. Uang itu bicara materi, hanya bicara jumlah. Tapi hati bicara pengorbanan. Tuhan itu tertarik kepada pengorbanan kita. Tuhan mengajarkan kita untuk berkorban. Saya dari kecil diajarin, saudara, perpuluhan, persembahan. Kenapa? Diajarin mentalitas sebagai pemberi. Seperti Tuhan datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Terlebih baik memberi daripada menerima. Maka banyak orang Kristen tidak diajar. Nggak diajar memberi, nggak diajar persembahan, nggak diajar perpuluhan, nggak diajar pelayanan, saudara. Masuk gereja yang penting dimanjakan. Ribut tiket, saudara. Aduh, speakernya kekencengan. Pendetanya bisa datang. Oh maaf ya. Iya, speakernya saya kecilin. Sehingga apa yang terjadi di gereja harus menyenangkan hati orang-orang ini. Ini bicara childhood, childish Christianity. Gak pernah bertumbuh. Harusnya gereja gak boleh gitu. Saya pernah pelayanan di satu kebaktian pemuda. Kaget saya, saudara. Jemaatnya anak-anak muda itu datang gereja, pulang dikasih duit sama pembinanya. Loh, saya bilang, maaf kok, itu duit buat apa? Oh, uang taksi. Hah? Jadi untuk datang ke gereja harus dibayarin taksi. Ikut camp gak mau bayar. Maunya dibayarin. Gimana anak remaja ini bisa bertumbuh? Kalau gereja tidak pernah mendidik. Maka itu dikeras kita strict, kita bilang, enggak ada namanya camp gratis. Kamu ikut camp, mau kenal Tuhan, mau ketemu Tuhan, bayar harga semampunya. Walaupun kadang-kadang mahal, bayar harga, tabung dong. Masa bisa beli HP baru, bisa beli celana baru, baju baru, untuk camp minta dibayarin, mau gratis. Karena mentalitas kita mentalitas tempe, ngajarin mentalitas tempe, jadilah generasi tempe, saudara. Tapi saya berdoa generasi muda bukan generasi tempe, tapi generasi yang radikal, amin. Generasi yang cinta Tuhan, mau berkorban bagi Tuhan. Sehingga kalau anak muda diajar untuk dewasa dalam iman dari kecil, saya percaya waktu mereka bertumbuh, mengalami masalah, walaupun masalahnya berat, kerasa ringan. Kenapa? Karena mereka sudah bertambah kuat dalam Kristus. Sudah menantikan Tuhan dari kecil. Harusnya generasi yang seperti itu, saudara. Dalam nama Yesus saya berdoa semua anak muda bertumbuh menjadi kuat. Amin, saudara. Maka itu jangan terlalu dimanjakan. Manjain peluk-peluk boleh. Manjain kasih mainan boleh. Tapi dalam iman harus diajar. Saya bingung kadang-kadang saya ketemu anak pendeta. Persembahannya nggak ngerti, saudara. Apa itu perpuluhan? Hah? Ini anak diajarin apa dari kecil? Gak pernah ngerti apa-apa. Saudara, beban menjadi ringan karena kita bertambah kuat. Kalau kita bertumbuh dalam Tuhan, pasti beban berat apapun merasa ringan. Kenapa? Pertama, Tuhan bersama dengan kita gak sendirian. Kedua, kitanya bertambah kuat. Kita punya spiritual muscles bertambah besar karena kita bertumbuh dalam Tuhan. Yang ketiga, penting sekali, beban menjadi ringan karena beban itu dari Tuhan. Loh, saudara, Pastor, bukannya pencobaan itu bukan dari Tuhan. Saudara, pencobaan diizinkan Tuhan. Tapi beban itu juga diizinkan Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas berkata, pikulah kuk yang kupasang. Siapa yang pasang? Tuhan Yesus. Benar nggak, saudara? Pikulah kuk yang kupasang. Nah, kenapa kok beban terasa berat? Saudara, saya mau bilang buat saudara, tidak semua kuk yang ada dalam hidup saudara itu berasal dari Tuhan. Sekali lagi, tidak semua beban yang ada dalam hidup saudara itu berasal dari Tuhan. Oh, banyak sekali anak muda saya ketemu, saudara, hidupnya kacau balau. Kenapa? Karena pasangan hidupnya salah. Belum waktunya dia pacaran, dia sudah pacaran A, pacaran B, putus sini, nyambung sini, aduh. Sehingga duitnya habis, hatinya habis, semuanya habis. Kenapa? Karena belum dari Tuhan, waktunya bukan dari Tuhan. Saya pernah juga berapa kali mengalami, saudara. Saudara tahu di Yosua itu deal with Gibeon namanya. Kalau saudara baca kitab Yosua, dia itu ada beban yang ditanggung orang Israel selama ratusan tahun gara-gara Yosua. Tahu nggak Yosua ngapain? Dia ngedil aja sama Gibeon, orang-orang Gibeon. Dia bilang, oke, kita bantu kamu. Akhirnya orang Gibeon menyusahkan orang Israel selama beratus-ratus tahun. Itu beban yang bukan dari Tuhan. Kalau Yosua menantikan Tuhan, bicara kepada Tuhan dan minta pencerahan dari Tuhan, itu kasus Gibeon tidak akan pernah terjadi. Menjadi beban buat bangsa Israel, saudara. Ya, ada lagi Abraham. Oke, Abraham itu harusnya dia menunggu janji Tuhan, menantikan Tuhan. Harusnya Ishak.
Itu adalah anak perjanjian dari Tuhan. Dia main sendiri udahlah. Ini aja lah. Sarah bilang udah Hagar, Ismail, Ishak. Waduh, berantem saudara ya. Dan sampai keturunan-keturunannya itu berantem terus. Tidak pernah terjadi kedamaian. Kenapa? Karena ada orang yang gak sabar menanti Tuhan sehingga ngambil beban sendiri, saudara. Saya tuh gak ngerti dulu. Jadi saya pikir, semua beban dari Tuhan. Tidak semua beban dari Tuhan. Kalau beban Tuhan yang kasih, pasti ringan. Amin. Dalam nama Yesus. Saudara coba lihat gambar nih di screen saudara. Apa ini? Ini koper kebanyakan. Ya, saya suka bercanda nih sama teman-teman, sama keluarga nih. Kita kadang-kadang pergi ke Amerika, 2 koper, pulang 10. Ternyata bukan hanya manusia yang bisa beranak cucu. Ternyata koper bisa beranak cucu, saudara ya. Nah, saudara bisa lihat nih, koper kebanyakan. Trolinya kecil. Sehingga hidup ini terasa beban begitu berat. Kenapa? Kebanyakan koper. Namanya excess baggage. Tahukah saudara kalau di Singapore Airlines, Garuda Indonesia, semua airline, saudara ke airport, kebanyakan bagasi, apa dia bilang? Ada namanya excess baggage fees. Ya. Kelebihan beban, kebanyakan koper harus tambah ekstra biaya. Harga nambah biayanya bisa lebih mahal daripada harga kopernya dan isi-isi di dalamnya. Kenapa? Saya juga pernah seperti itu. Akhirnya waktu kita buka koper satu, ya ampun saudara, sendal jepit dibawa pulang dari Amerika, saudara. Apalagi yang gak penting banyak sekali. Akhirnya udah donate aja. Kiasi aja ke orang. Kita bawa pulang yang penting-penting. Kita bawa pulang yang benar-benar really important. Itu yang kita bawa pulang. Sehingga akhirnya puji Tuhan, kita kurangin excess baggage-nya sehingga aman sampai ke Indonesia dengan selamat. Tahukah saudara, banyak sekali beban dalam hidup saudara itu bukan dari Tuhan. 1 Korintus 10:13 berkata, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Tuhan setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Gak ada namanya excess baggage dalam Tuhan, gak ada. Pasti semua bagasinya beratnya tepat. Tapi seringkali kita sok tahu sendiri, ya kan? Mau ini mau itu. Saudara, kita lagi pelayanan di Melbourne. Kita gereja Indonesia tahun 2008. Sudah enak, sudah oke. Nambah jemaat, pertumbuhan terjadi, baptisan jalan. Tiba-tiba ini ide nih, Riza nih, ide nih. Wah, kita nih di Monash kan, banyak sekali orang non-Indonesia. Ayo kita bikin English service. Aduh saudara, itu beban bukan dari Tuhan. Saya yakin sampai hari ini. Kenapa? Banyak gereja bule lain di sekitar. Saya nggak pakai hikmat, saya pikir saya cuma mau menjangkau aja yang terbaik lah. Semuanya buat Tuhan. Kita bikin English service dalam waktu 2 tahun, 1,5 tahun English service berjalan. Jemaat bukannya tambah banyak, tambah sedikit. Kenapa? Nggak fokus. Nggak ada fokus. Ada beban tambahan yang bukan dari Tuhan. Tidak ada satupun orang non-Indonesian yang dibaptis di gereja kami waktu itu. Akhirnya kita putuskan kembali ke Indonesian service only. Dan puji Tuhan bertumbuh. Puji Tuhan kembali bertumbuh. Pertumbuhan terjadi. Dan beban ringan, saudara. Jadi nggak stres lagi. Ngurusin 2 ibadah dan nggak maksimal dan lain sebagainya. Maka itu gereja kami sebelum memutuskan sesuatu selalu berdoa bareng. Jangan sembarangan. Saya mengasihi semua orang, sudah saya mengasihi orang Chinese, mengasihi orang Korea. Tapi bukan berarti kita akan ada Chinese service, Korean service, bisa rontok semua rambutnya tim multimedia dan pengkhotbah dan lain sebagainya. Kecuali Tuhan suruh. Dan Tuhan dengan spesifik akan memberikan itu. Kalau memang itu misi gereja tersebut. Banyak orang, seorang pendeta gembala sidang, tapi ngambil beban yang tambahan yang bukan dari Tuhan. Mau keliling Indonesia jadi misionaris, mau ini dan itu. Saudara, we can only do one thing or two with our hands. Tuhan nggak suruh kita lakukan semuanya. Tuhan hanya suruh kita lakukan beban yang Tuhan tempatkan dalam hati. Makanya beda-beda. Pastor Billy, for example, and Pastor Stephanie, my wife, itu punya beban khusus untuk membantu orang-orang sulit. Hatinya Tuhan taruh situ. Maka itu Christ Cathedral, Basilea in general, itu punya community service ministry yang sangat kuat. Ada banjir, ada apa. Pastor Billy turun sendiri, saudara, ke Yogyakarta beberapa tahun yang lalu waktu banjir terjadi. Dengan my wife, waktu itu masih sekolah, di SMA kalau nggak salah. Kenapa? Hatinya kasih beban yang spesifik dari Tuhan. Ada orang yang bebannya untuk anak-anak yatim piatu, bikin panti asuhan. Tapi nggak semua orang punya beban yang sama. Itulah namanya, saudara. Ini penting sekali. Ask God, waktu saudara datang ke hadirat Tuhan, ask God to reprioritize and rearrange your load. Amen. Your burden. Namanya burden management. Kalau saudara suka, namanya divine burden management. Ya, apa itu? Manajemen beban ilahi. Jadi Tuhan yang memanage. Karena firman Tuhan jelas ini katakan,
Datanglah kepadaku. Apa yang terjadi waktu saudara datang pada Tuhan? Ini yang terjadi, saudara. Tuhan akan memilah-milah. Ini beban bukan dari saya. Ini beban bukan dari saya. Ini dari saya. Ini bukan dari saya. Ini dari saya. Namanya burden management. Saudara, kalau Tuhan yang memanage burden, tenang. Dia tidak akan membiarkan kita menghadapi beban yang di luar kemampuan kita. Saya percaya bebannya tepat sesuai dengan kemampuan kita. Maka itu saya menghadapi banyak masalah. Ada research problems, ada research projects, ada ministry project, ada pembangunan rumah Tuhan, dan lain sebagainya yang secara manusia, saya tidak akan sanggup. Tapi saya tahu kalau Tuhan percayakan ini buat saya, untuk saya lakukan, saya percaya Dia akan memberikan saya kekuatan. Kenapa? Karena saya tidak sendiri. Tuhan Yesus bersama-sama dengan saya memikul beban. Dan yang kedua, saya bertambah kuat, saya bertambah pandai, saya bertambah berhikmat. Seiring saya bertumbuh dalam Tuhan. Dan yang ketiga, beban itu dari Tuhan. Tidak mungkin kalau bukan dari Tuhan. Istri saya dari dulu bilang, waktu pertama kali kita mau pindah ke Indonesia untuk melayani di Christ Cathedral, istri saya bilang, aduh, saya ini nggak bisa khotbah. Istri saya tuh nggak bisa khotbah. Dia bilang, I'm not a public speaker. Kalau Tuhan yang taruh, Tuhan yang tempatkan, dan Tuhan yang appoint, gift akan datang dengan sendirinya. Saat ini dia sudah sering khotbah di doa malam, di cell group, dan lain sebagainya. Di ibadah umum belum berani, saudara. Tapi karena bebannya dari Tuhan, maka semuanya kelihatan ringan. Kenapa? Karena Tuhan kan yang percayakan. Kalau Tuhan yang percayakan beban ini, saudara, pasti saudara bisa menanggungnya. Maka itu hari ini saya mohon musik membantu saya. Kita akan sembah Tuhan bersama-sama. Datang kepada Tuhan. Bawa bebanmu. Bukan bilang Tuhan ambil semua beban, no. Tapi bilang Tuhan, please manage my burden. Please manage my burden. Manage Tuhan beban saya. Dan ambil semua yang bukan dari Tuhan. Saya ulangi lagi ayatnya. Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Gimana cara Tuhan memberi kelegaan? Dia memberi kelegaan dengan 3 hal, saudara. Pertama, Dia memikulnya bersama dengan saudara-saudara, tidak sendirian. Yang kedua, Dia memberikan kekuatan buat saudara-saudara bertambah kuat. Dan yang ketiga, Dia akan memilah-milah beban mana yang bukan dari Dia. Dan Dia katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena jiwamu akan mendapat ketenangan. Aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Wah, saudara enjoy loh kalau ngangkat beban bersama dengan Tuhan. Dan bebanku pun ringan. How amazing it is to enjoy your burdens. Ya kan? Banyak orang gak suka punya burden. Aduh, males, mau cepet retire aja. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, enjoy banget, saudara. Saya enjoy banget pelayanan bersama dengan Tuhan. Saya enjoy banget research bersama dengan Tuhan. Kadang saya lagi mentok, lagi research project mentok, nggak bisa data analisa. Saya spend waktu dalam hadirat Tuhan. Tiba-tiba bisa dapat hikmat. Cari model analisa yang lain. Saya coba analisanya, jalan. Ternyata semuanya berjalan dengan baik. Kenapa? Tuhan kita yang penuh hikmat. Itu berjalan bersama dengan kita. Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Ada satu lagu yang sangat cocok dengan judul khotbah hari ini. Bila hati terasa berat. Haleluya. Mari kita nyanyikan bersama-sama, kita sembah Dia. Thank you Jesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Amin, haleluya. Katakan, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku.
barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Maukah saudara menyanyikan lagu pujian ini bersama-sama dengan saya? Sekali lagi katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan, sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Mujizat terjadi. Pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Sembah Dia, haleluya Tuhan. Oh, thank you Jesus. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Hirama raba syakarala baraba syake, kiralama syanaralamu. Haleluya, mari datang pada Tuhan saat ini saudara. Saya lihat dengan jelas Tuhan sedang mau memanage burden saudara. Dia mau memberikan kelegaan dalam hidup saudara. Tapi satu hal yang saudara harus lakukan hari ini, mari berserah kepadanya. Katakan, Tuhan, aku gak bisa sendirian. Tuhan, aku tahu banyak keputusan salah yang aku lakukan. Aku jadian tanpa tanya Tuhan. Aku beli bisnis tanpa tanya Tuhan. Aku beli saham tanpa tanya Tuhan. Aku beli ini dan itu tanpa tanya Tuhan. Aku masuk bisnis partner yang baru tanpa tanya Tuhan. So many things that I do without the wisdom of God. Tapi hari ini Tuhan, aku berserah kepadamu. Mari Tuhan, lepaskan aku dari beban yang bukan dari Tuhan. Sama-sama katakan saudara bersama dengan saya. Tuhan Yesus, lepaskan aku dari beban yang bukan dari Tuhan. Manage our burdens, Lord, in Jesus' name. Adakah apapun Tuhan yang bukan dari Tuhan, take it away from our life. It can be relationship, business, work, or anything else yang bukan dari Tuhan. Ambil itu Tuhan. Ambil itu dan berikan kepada kami beban yang dari Tuhan. Karena seperti kau katakan Tuhan, kuk yang kau pasang itu enak dan bebanmu pun ringan. Kami percaya Bapa, beban yang dari Tuhan tidak akan melampaui kekuatan kami. Kami terima beban yang baru dari Tuhan dan kami lepaskan yang lama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, adakah saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu? Engkau tidak bisa sendiri. Engkau tidak akan bertambah kuat sendirian. Engkau hanya akan kuat kalau engkau menantikan Tuhan. Mari terimalah saat ini Tuhan Yesus. Ucapkan doa ini bersama-sama dengan saya. Jangan lewatkan momen ini saudara. Ucapkan doa ini. Tuhan Yesus, hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Jadilah Raja atas hidupku. Ibu tidak akan sama lagi karena Tuhan Yesus ada dalamku. Selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Rajaku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kalau saudara sudah berdoa, doa yang kita ucapkan bersama tadi, selamat datang di keluarga Tuhan. Gereja Rindu mengenal saudara dan kami sudah menyediakan resources buat saudara. So please scan the QR code on your screen or go to our website. So saudara bisa mendownload resources ini untuk membantu saudara untuk bertumbuh dan pengenalan akan Tuhan. Kita akan akhiri ibadah ini saudara dengan menerima berkat Tuhan. Arahkan tanganmu ke surga, buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kita berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia petunjuk dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh yang Kudus menyertai kehidupan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga bebanmu terasa ringan karena engkau tidak sendiri, karena engkau mendapat kekuatan baru bersama dengan Tuhan, dan karena beban yang kau miliki itu bukan dari dunia
tapi dari Tuhan. Sebab kuk yang Tuhan pasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Amin. Saudara, terima kasih sudah berpartisipasi dalam Christ Cathedral Online Service. Kalau sudah belum follow us on social media or subscribe to our YouTube channel, tolong subscribe dan follow us supaya saudara tidak pernah ketinggalan berita penting dan layanan penting yang disediakan oleh gereja untuk saudara. Kalau saudara ada member dari gereja lokal di luar Christ Cathedral, please watch the online church, the online service of your church, atau attend local service at your church, karena saya percaya bahwa Tuhan punya pesan yang penting buat saudara lewat gembala gereja lokal di mana saudara berada. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, channel yang sama. God bless you. See you next time.